Kenapa saya bilang katanya pernah? Karena di depan rumah tiba-tiba ada bunga. Nah, itu triggernya. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Oke Pak Prabu, ini tadi fundamentalnya sudah masuk ke arah tata cara pernikahannya ya sedikit nyenggol lah. Ini pertanyaan saya agak nyeleneh ini, karena saya tadi langsung kepesit gitu aja. Ketika kejawen itu di frame di obrolan kita kan framingnya kejawen itu bagus ya. Iya, keyakinan yang itu baik. Kenapa kejawen itu, koreksi saya kalau salah ya, juga bisa mengirimkan sesuatu yang buruk, klenik-klenik, perdukunan dan lain sebagainya. Apakah itu juga salah satu dari cabang kejawen atau gimana? Cabang. Ilmu itu sebenarnya ada yang baik, ada yang buruk apa enggak sih? Iya. Menurut jenengan? Enggak. Ilmu itu bagus pasti. Belum tentu. Nek bagus itu kan sudah punya nilai berarti. Oke, terus? Ilmu itu nilainya 0, netral. Oke. Dia menjadi baik atau buruk tergantung aplikatornya. Tergantung siapa yang mengaplikasikan. Oke. Paling sederhana nek saya tanya tentang santet. Frame semua yang nonton ketika saya ngomong bilang santet itu baik apa buruk? Buruk. Sekarang. Karena informasi yang panjenengan terima tentang santet selalu negatif. Oh gitu. Nek misalkan saya buka sedikit cerita masa lalu, anggap aja ini bukan sebuah kebenaran tapi sekedar omong kosong saya. Dulu ketika metode kesehatan belum berkembang seperti sekarang, nggak ada teknologi bedah, nggak ada operasi, biopsi dan lain sebagainya. Leluhur kita pada waktu itu sudah bisa loh ngoperasi usus buntu. Oke. Caranya adalah menggunakan telur dan beberapa ubo rampe. Oke. Dusek-usek neng weteng, terus penyakitnya keluar. Dibuka telurnya sudah rusak. Oke. Sekarang itu digunakan oleh beberapa dukun untuk mencari keuntungannya sendiri. Tapi itu metode penyembuhan. Oke. Leluhur kita sudah bisa sudah memahami tentang kerja gelombang. Ini yang disampaikan Pak Prabu benar ya? Real ya, confirm ya, maksudnya. Confirm. Ini kan yang nonton orang banyak nih. Iya. Jadi nanti ini bisa dikonfirmasi ya. Real. Oke, terus. Misalkan gini, leluhur kita dulu sudah memahami tentang cara kerja gelombang. Bahwa alam semesta ini kan sebenarnya hanya berbicara tentang gelombang daya. Iya. Ya kan? Terus gelombang materi dikonvert menjadi gelombang, dikeluarin lagi jadi materi. Teori ini tadi dari dalam tubuh dikeluarkan lewat sebuah media dan tata cara tertentu. Dan tentunya tata cara ini berhubungan dengan upakara dan upacaranya. Dengan perangkat kerjanya dan cara ritualnya gitu ya. Terus ketika dari dalam bisa dikeluarkan, nek dibalik logikanya dari luar bisa dimasukkan kan? Iya. Nah sekarang yang sering kali terjadi dari luar dimasukkan. Sehingga sesuatu yang baik itu tentang santet itu tadi frame-nya jadi jelek. Padahal dulu santet itu adalah metode penyembuhan yang dari penyakit dari dalam dikeluarkan. Iya. Tapi secara logika yang apa yang dikeluarkan harusnya bisa dikembalikan lagi. Iya. Dengan metode santet itu tadi. Iya. Tapi yang sekarang saya terima terbalik. Yang memasukkan itu tadi. Iya. Dulu baik ketemu langsung maupun dari jarak jauh. Itu atas izin siapa, Mas? Ketika zaman dulu ya, zaman dulu ada usus buntu yang tadi Mas Prabu ceritakan, usek-usek telurnya jadi bosok gitu. Iya, atas izinnya dari atas izin Tuhan lah. Apa sih di dunia ini yang bisa terjadi tanpa izin dari Tuhan? Oke. Terus saya mau nempeleng raka misalkan. Zaka. Kalau kejadian zaka bisa saya tempeleng, berarti Tuhan mengizinkan dong. Sesimpel itu ya.
Nek Tuhan nggak mengizinkan, Tuhan akan mengirimkan banyak cara untuk mencegah itu. Karena konsepnya kan gini, ketika ya ini kita ngomongin santet yang sekarang ya. Iya. Konsepnya adalah ketika kita mau nyantet orang, Iya. berarti dia nyuruh setan lah, iblis lah. Yakin. Konsepnya yang sekarang Iya. beredar. Emang setan segampang itu mau disuruh-suruh sama manusia? Aku untung nggak pakai kaos bala siluman. Nek kaosku bala siluman lu ngeri meneh. Yang nonton nggak percaya, nggak percaya kalau sing diomongke Pak Prabu ki bener. Kalau Gini loh ya, itu. fisik aja ya. Heeh. Untuk saya bisa memerintah panjenengan, saya harus mempunyai otoritas yang lebih daripada panjenengan dong. Nek saya bisa memerintah setan, harusnya saya punya otoritas yang lebih dari setan. Tapi katanya setan itu kastanya di bawahnya kita. Iya. Tapi coba sekarang buktiin siapa yang bisa ngongkon-ngongkon setan real. Jangan-jangan setannya awake dhewe. Teknologi santet itu sekarang sudah menjadi sangat modern, Mas. Ketika fisik Digital gitu. Iya, digital serius. Serius? Ketika fisik menjadi gelombang, terus outputnya menjadi fisik lagi, jangan pakai tiap hari. Itu teknologi gelombang, Mas. Jenengan video call ketok kan dengan perangkat kerja mengkonvert fisik kita, mengkonvert materi menjadi imateri. Di sana diterima lagi menjadi materi karena perangkat kerjanya nyambung. Salah satu parameter sederhana dari santet, syarat dasar sederhana dari santet adalah sasarannya harus jelas. Sasarannya harus jelas, kita butuh materi dari target itu. Misalkan rambut, kuku. Oh gitu. Iya, nek nggak ada materinya, nggak ada receivernya, kita mau ngelempar kemana? Itu Gitu teknologi ya. gelombang. Oke. Saya agak Ding ding. agak nggak nyambung ketika piye ya? Atau mungkin ini udah pikiran saya udah terlalu modern kali ya. Maksudnya tuh balik lagi ke contoh yang ini karena nanti saya akan masuk ke dunia wedding lagi Pak Prabu. Ya. Ketika ada orang sakit usus buntu, ini nanti jelasinnya pelan-pelan ya Pak Prabu ya. Ya. Ketika ada orang usus buntu, kemudian medianya adalah telur, usek, dibuka telurnya bosok dan ya katakanlah penyakitnya pindah ke telur Iya. itu. Nek sekarang kan banyak sulapannya. Sulapannya gimana? Ya sulapan sudah direkayasa dulu. Oh gitu ya. Nek dulu nggak real. Nah, tolong jelaskan ke saya sama penonton di rumah juga dengan bahasa yang simple. Oke, kalau di logika mungkin nggak bisa ya. Kui piye? Maksudnya itu gimana dari penyakit dari dalam tubuh usek-usek pakai telur kok penyakitnya bisa keluar gitu tuh? Karena aplikatornya jelas sudah punya kemampuan bagaimana mengkonvert itu tadi materi menjadi gelombang. Terus dikonvert lagi jadi materi. Dia pasti sudah punya rumusannya. Dan Paling itu balik sederhana. lagi lewat ritual juga. Iya, dan bukan sederhana ritual. Lakunya proses panjang. Tapi secara umum santet hanya bisa terjadi ketika kita merespon itu. Beberapa hari yang lalu saya posting di Facebook gini. Keadaan itu terjadi ketika kita mengakuinya. Oke. Itu kan artinya respon. Mengizinkan itu untuk Iya. oke. Dan itu yang bermain adalah alam bawah sadar kita, pikiran kita, subkausal mind kita. Nek salah satu sahabat saya almarhum Mas Arhan Bodana punya teori bahwa pikiran itu terbagi menjadi 4 layer kan. Oke. Mulai dari yang paling atas sendiri yang bisa menerima hal-hal fisik sampai yang tingkat terendah yang dia bisa merespon segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, ketika di alam bawah sadar kita sudah kena dan kita merespon itu, gampang banget masuk ke santet. Itu permainan pikiran, Mas. Iya, sederhananya. Spiritual? Pasti. Spiritual yang seperti apa dulu? Karena spiritual itu bukan tentang kanuragan, klenik dan lain sebagainya. Yes, Spiritual iya, itu iya, tentang iya. bagaimana kita menempa diri kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kata spiritual itu kan kayak karena, Meleset jauh kan. karena kita punya kata iman. Gini, iseng-iseng main-main. Di depan panjenengan kan ada beberapa benda. Heeh. Jenengan boleh sebut beberapa. Rokok, Gelas, gelas, HP. HP. Mau nambah lagi? Enggak, Enggak. Yakin? yakin. Tit.
Ya. Gagal permainan kita. Loh, kenapa? Iya, karena panjenengan sudah punya ketetapan sendiri. Jenengan hanya milih itu. Tapi padahal di sini ada asbak. Iya. Ada korek, ada rokok. Ada macam-macam. Tapi ketika saya mampu mengendalikan pikiran panjenengan untuk panjenengan berpikir seperti arah pikiran yang saya buat, panjenengan masuk kena dan saya bisa lakukan apapun terhadap panjenengan. Misalnya tadi Mas Prabu bilang tambah satu lagi, yakin. Misalkan tambah satu, jenengan mau tambah apa? Apa ya? Asbak. Asbak. Berarti ada rokok, asbak, gelas sama HP. Di antara rokok, asbak, gelas, HP, panjenengan pilih 2. Oke, gitu terus ya. Jadi misalkan dipilih 2, mau milih apa? HP sama gelas. Yakin? Ini ya. Enggak. Apa? HP. HP tok 2. Oh, 2, HP sama rokok. HP sama rokok, oke. HP sama rokok saya ambil, tersisa asbak sama gelas. Di antara asbak sama gelas, mana yang mau panjenengan pilih? Gelas. Gelas. Oke. Ketika gelas saya ambil, maka hanya tersisa asbak. Di situ saya bisa mengendalikan segala sesuatunya. Karena apa? Karena panjenengan merespon. Oh gitu. Tapi dari awal tidak direspon sama sekali. Ya itu yang namanya santet, klenik segala macam nggak masuk. Oh gitu ya. Iya. Ketika panjenengan merespon sesuatu, alam bawah sadar panjenengan tertekan. Gampangannya gini lah, misalkan Mas Gepi job sing sesuk tanggal 20 itu jenengan arep diresah ngene. Meh mempersiapkan untuk tanggal 25 jenengan pikirannya wis kepecah dhisik kok. Itu adalah respon saya ya. Iya. Kalau saya slow aja ya mbok luweh gitu. Nyantai, enggak akan terjadi apa-apa. Oh, itu jadi kayak memanage pikiran ya. Misalkan dibom, Mas Epi regamu kan sekian juta kan. Itu kemarin temennya si pengantin laki-laki itu sebenarnya dia nawari harga sekian loh. Wah, itu akan gini. Meskipun sudah deal sama panjenengan, sudah DP, jenengan menglakoni kerja ning kene tetap ono beban kok. Iya benar. Karena pikiran kita merespon santet seperti itu. Oh gitu ya. Mungkin karena kita lebih tahu kali. Kalau kita nggak tahu sama sekali mungkin nggak akan terrespon. Bisa jadi. Oh gitu ya. Makanya dalam santet yang dibutuhkan adalah trigger. Selain ada receiver, ada trigger. Trigger itu sesuatu yang bisa mengarahkan pikiran kita menuju ke apa yang sedang kita kerjakan. Dan itu biasanya dibikin. Biar kita kepikiran. Iya. Terus. Ya itu tadi ono gelas pecah cetar gitu kan. Nek saya merespon ke trigger apa ya iki ngene. Terus kepikiran nopo. Masuklah itu datanya. Oh gitu ya. Karena kenapa saya nanya ini? Karena dunia perweddingan ini bukan banyak sih. Ada beberapa teman-teman yang pernah cerita bahwa ya kirim-kiriman lah. Oh iya. Iya kan Mas. Dan rumah ini katanya pernah dikirimin. Kenapa saya bilang katanya pernah? Karena di depan rumah itu tiba-tiba ada bunga. Nah itu triggernya. Oh gitu ya. Bunga itu ditaruh di sana sebagai trigger. Saya yang respon enggak gitu ya. Kalau panjenengan respon, datanya masuk. Oh gitu ya. Responnya waktu itu aku nggak ngerespon sih. Tapi Puri nyapu. Itu respon bukan? Nek nyapu sepanjang buat bersihin doang sih. Ya nggak masalah. Tapi nek terus ngeresponnya kepikiran, wah iki apa yo kayak ono wong ngene. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Oke, itu kejadian pertama. Ya. Kejadian kedua, tiba-tiba plafon rumah itu tuh kayak dihantam keras banget, duar gitu. Tapi nggak ada kucing, nggak ada apa-apa. Selang sehari, saya nanya ke beberapa temen, cerita kalau. Dan ternyata teman itu paham kalau wah Mas Gep itu kiriman. Yeah. Bener nggak? Bisa jadi. Saya nggak berani bilang bener apa nggak bener karena saya nggak menyaksikan kejadian ini. Karena beda-beda ya. Tapi ketika saya menyaksikan kejadian ini minimal saya kan mesti punya skala ukur. Saya bakal ngerti. Oh ini memang kiriman atau ini sesuatu yang kebetulan atau apa atau. Dan apa, itu gitu. Karena kita ngomongin lingkupnya adalah wedding ya. Berarti kan kita ngomongin tentang usaha ya. Bahwa ketika saya sirik sama Pak Prabu gitu, terus saya ngirim Pak Prabu gitu. Maharnya apa Mas? Oh macam-macam. Sesuatu yang menguras harta saya kah?
Pasti. Oh gitu. Pasti. Dan yang jelas gini, itu hanya bisa bekerja kayak kita pakai handphone ini loh, pakai data. Oke. Begitu habis pakai data kita ya, daya dari apa yang dilemparkan itu juga akan selesai. Jadi ya kuat-kuatan betah-betahan ulur-ulur. Jadi kalau misalnya nih ngirim ke sayanya beliau 500.000 gitu misalnya yang bayar dukunnya itu kan. Terus saya nggak ngerespon beberapa kali 500.000 ya nggak bakal kena ya. Iya. Oh, gitu. Kalaupun jenengan ngerespon, begitu itu paketannya sudah habis ya sudah hilang. Oh. Dengan sendirinya. Jadi kayak 500.000 itu tuh berapa hari gitu? Iya dong. Oh gitu. Dukunnya punya kepentingan apa dengan si pemesan nek dia harus seumur hidup ngunci itu? Oh gitu ya. Ada kan pilihannya cuman ini orang mau dijadikan apa misalkan ya. Katakanlah paling fatal biar mati itu. Kuat nggak kita bayar mahari? Yang maharnya tertentu ya. Iya. Sekocap ngomongnya si dukun atau sudah ada listnya? Oh nggak ngerti, saya bukan dukun itu. Iya. Raka pancing. Saya bukan dukun itu. Tapi kita pakai logika sederhana. Nek jenengan minta tolong ke saya untuk saya mengerjakan sesuatu sesuai dengan harapan panjenengan, hitungan saya adalah untung ruginya di saya juga kan. Oh gitu ya. Iya. Ada benefitnya juga ya. Oh pasti mas, ngelakuin itu nggak sesederhana yang kita bayangkan bahwa cuman wes kejadian enggak. Karena berdampak itu juga pada kita. Oh iya, berdampak sama orang yang ngirim itu juga ya. Iya. Karena dan kita nggak bisa gini, wes kayak ngenekno sing tanggung jawab dosane aku nggak bisa. Yang dosa ya sing lakoni. Sing lakoni itu yang nek misal itu tadi. Iya. Oh. Nggak bisa kok terus dosa kok diwakilkan, dialihkan gitu nggak bisa. Oh gitu ya. Yang artinya gini, ini balik ke kejawen lagi. Iya. Dukun itu katanya kok jadi ini. Dukunnya tak tanda kutip aja ya, biar gak ini. Tapi nggak apa-apa, sekalian aja ngedukasi bahwa dukun itu artinya adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih. Tidak sependek dengan definisi sekarang. Tapi kan ada dukun yang baik kan? Dukun itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Menjadi baik dan buruk tergantung apa yang dia lakukan. Oh gitu. Iya. Jadi oke. Jadi kalau sama dengan sarjana itu nggak ada sarjana yang baik atau buruk. Sarjana teknik misalnya. Yeah. Saya sarjana teknik tapi motret. Baik ya, maksudnya buat cari nafkah segala macam. Sarjana teknik tapi mateni wong gitu ya. Iya, baik tidaknya kan tergantung yang kita lakukan. Iya, betul. Oh, jadi dukun itu juga, pengertian dukun itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, itu dukun. Dan dukun itu adalah seseorang yang sudah ngelakoni. Pasti dong. Pasti dia sudah selesai terhadap pengetahuan yang dia kuasai itu tadi, yang dia pelajari itu tadi. Ya nggak beda dengan sarjana itulah. Bahwa seorang dukun itu bisa dua-duanya, tinggal mereka mau atau tidak gitu. Iya. Tapi belum tentu juga orang yang punya kemampuan sebagai penyembuh, dia punya kemampuan untuk jelas-jelasannya nyantet itu tadi ya. Karena itu disiplin ilmunya berbeda. Oh gitu. Ya. Jurusannya beda. Jurusannya. Ya? Ini apa sebenarnya nek dokter gitu spesialisnya berbeda. Oh gitu, tapi dasarnya sama, fundamentalnya sama. Dasarnya sama. Penguasaan, pemahaman pada materi dan imateri yang ada di sekitar kita. Oh gitu ya. Dan itu balik lagi butuh laku segala macam dan prosesnya enggak. Tahun kemarin ketika diwacanakan ada festival santet di Banyuwangi, saya seneng banget. Karena biar ngedukasi masyarakat bahwa santet tidak seperti yang muncul di TV-TV sekarang. Dan santet yang di Banyuwangi waktu itu sebenarnya ngomongin santet yang tadi. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi kan saya nggak ngerti para praktisi santet di sana kesehariannya bagaimana. Oh gitu. Bisa jadi ada yang iseng sering nyelentik kancane, bisa jadi yang dia hanya melakukan yang baik-baik buat materi dan lain sebagainya gitu. Iya. Tapi ketika itu benar-benar dilaksanakan, edukasi ke masyarakat akan lebih baik lagi. Soalnya sekarang tayangan terutama televisi ya, itu kan televisi pun misalkan kayak sinetron film itu kan
propagandanya ngeri banget. Propagandanya ngeri ya. Kalau pakai dupo, bakar menyan, go keris, go blangkon, pasti negatif. Iya, iya. Nek seperti itu mesti positif. Seperti itu nih ya nonton sendiri lah gitu kan. Nah, itu kan sebuah propaganda yang harus di counter juga, bahwa ini loh, Indonesia punya budaya yang sebenarnya baik, yang sebenarnya dulu itu ada, dipelajari, diaplikasikan untuk kebaikan bersama. Hanya di perjalanan waktu ada cerita-cerita, ada propaganda-propaganda yang nge-frame sehingga itu menjadi jelek. Oke. Nah, ketika kemarin festival santet jadi dilaksanakan, saya berharap itu akan jadi salah satu edukasi yang baik buat masyarakat. Buat masyarakat ya, bahwa tidak semua santet itu mengalami degradasi arti. Ya. Oke. Termasuk saya berharap, ini katanya bulan depan mau ada wedding expo gitu kan ya. Iya. Mbok iya neng wedding expo itu ngundang narasumber misalkan mangku-mangku sepuh yang memang dia ngerti bagaimana tata baik upakara maupun upacara untuk proses menuju pernikahan. Sebelum ke wedding expo, narasumbernya udah duduk di sini nanti, Mas. Oh gitu ya. Udah tak dului.